Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, saya Kuswianto hari ini ada di MTSN 1 Kediri. Dan bagaimanakah keseruan yang ada di dalamnya? Baik, nanti ekstrakurikulernya, profilnya seperti apa? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PTSP MTSN 1 Kediri. Saya Siti Khairiyati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai Kepala Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Sebagai Kepala Tata Usaha, saya bertanggung jawab kepada manajemen administrasi madrasah. Saya Almayun Puji Astuti, saya adalah bagian keuangan di PTSP ini yang bertugas mencairkan dana DIPA sesuai dengan juknis yang berlaku saat ini. Saya Mariana Trinja, Sarjana Manajemen, Staf Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Saya bertugas sebagai pelayanan kesesuaian dan kearsipan. Saya Catur Puspitasari, Sarjana Pendidikan, Staf Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Saya bertugas sebagai administrasi persuratan dan legalisir. Saya Usmia Alawiyah sebagai staf tata usaha pelayanan kepegawaian, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik MTSN 1 Kediri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Islamuddin, Sarjana Pendidikan. Saya bertugas sebagai pelayanan simpatika dan emis. Kami selalu mengupayakan pelayanan yang tercepat dan akurat kepada seluruh siswa dan masyarakat Kediri. Sebagai contoh, di dalam persuratan kami sudah menggunakan aplikasi Srikandi, sehingga dengan aplikasi Srikandi tata persuratan bisa menjadi cepat dan akurat. Demikian pemaparan kami tentang pelayanan PTSP MTSN 1 Kediri. Semoga kami bisa istiqomah melayani siswa MTSN 1 Kediri dan kepada masyarakat Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Nisa adalah sebagai juara 1 aksi Praja Bidang Donor Darah Sukarela tingkat Provinsi Jawa Timur. Ini bagaimana perjalanannya di PMR, Mbak Nisa? Jadi awal saya masuk di PMR ini, kan kakak-kakak bilang kalau PMR-nya di MTSN 1 Kediri itu sangat maju. Nah, dari situ saya pun tertarik untuk ikut di PMRN 1 Kediri. Sudah dari ekstrakurikuler robotik ini, prestasi yang sangat membanggakan yang sudah diraih seperti apa, Mas Husen? Pertama, saya itu memenangkan juara excellent di kompetisi JRC ini, Jawa Timur Robotic Competition. Apa sih Pak Agung tantangan terbesar dari ini ya, dari membina robotik ini? Nah, ini yang paling utama itu adalah tentang riset untuk wisata. Tentunya kan wisata yang diambil adalah Gunung Kelut ya yang pertama kemarin ya. Gunung Kelut, kemudian SLG, kemudian Gereja Pohsarang juga. Mungkin target kedepannya yang lebih besar seperti apa? PMR kita ini kan sudah puncaknya itu sudah tingkat nasional. 2022 kemarin kita juara 1 nasional yang diikuti oleh lebih dari 30 peserta satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, prestasi non-akademik juga memiliki manfaat yang signifikan dalam pembentukan kepribadian, keahlian tambahan bagi murid di madrasah. Senang sekali saya Kuswianto bisa menyapa pemirsa Mimbar TV dalam bingkai acara siswa prestasi non-akademik.
Dan pada episode kali ini, Mimbar TV berkunjung ke MTSN 1 Kediri dan akan berbincang-bincang langsung seputar prestasi non-akademik yang sudah banyak diraih oleh MTSN 1 Kediri. Dan sudah bergabung bersama kita hari ini ada Bapak Indomijus Prabowo SE selaku pembina PMR di MTSN 1 Kediri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjutkan, namanya ini saya terpesona dengan nama Bapak. Memang dari lahir Pak ini ya? Betul, saya lahir ini tahun 69. Jadi kalau kita bercerita sedikit tahun 69 itu nama seperti itu insya Allah masih langka ya. Sebenarnya namanya itu Indomijus Prabowo. In itu diambil dari bahasa Belanda, in itu artinya satu, sedangkan do itu kita kalau mengambil solmisasi itu artinya juga satu, mi itu diambil dari bulannya, jadi bulan Mei. Jadi saya lahir itu tanggal 11 Mei 1990. Baik, terima kasih. Seperti itu. Sangat menginspirasi dari nama Pak Indomijus Prabowo. Berikutnya ada Bapak Agung Wibowo Eskom selaku pembina ekstrakurikuler robotik di MTSN 1 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dan juga ada siswa yang sudah bersama kita, yaitu ada Mbak Gita Nisa Aulia Pambudi. Assalamualaikum Mbak Nisa. Kemudian ada Mas Husen Putra Alim. Ini juga dari kelas berapa nih sekarang Mas? Kelas 8. Kelas 8 di MTSN 1 Kediri. Baik. Dan pemirsa Mimbar TV, kita akan berbincang-bincang mengenai prestasi non-akademik yang ada di MTSN 1 Kediri. Dan saya akan bertanya dulu kepada Bapak Indomijus Prabowo. Kalau boleh kita panggil, enaknya panggil siapa Pak? Anak-anak biasanya panggil saya Pak Do gitu. Oh aja. Pak Do, baik ya. Bapak. Ya. Ini terkait PMR ya Pak Do. Jadi kapan ini PMR ada di MTSN 1 Kediri ini Pak Do? Sedikit kilas balik, tahun 2004 itu sebenarnya saya di sini ngelamar sebagai guru. Nah, ternyata guru bidang saya yaitu bidang ekonomi ternyata sudah penuh. Akhirnya saya ditawarin untuk ngisi menjadi ekstra PMR. Nah, karena saya dulu waktu SMA itu pernah ikut PMR, maka saya beranikan diri untuk menerima tawaran tahun 2004. Nah, ternyata 2004 itu PMR-nya di sini sebenarnya sudah ada tapi vakum karena pembinanya keluar. Jadi saya harus mulai dari awal dulu untuk membenahi PMR kita. Akhirnya 2004, 2005, 2006 sampai sekarang 2024 sudah 20 tahun saya membina menjadi pembina PMR ini juga cukup lumayan lama di sini. Baik. Kemudian kita beralih ke Pak Agung ini, Pak Agung ya. Pak Agung, untuk bisa diceritakan ini bagaimana awal mula Bapak ini ditunjuk sebagai pembina ekstrakurikuler robotik, yang tentunya ekstrakurikuler ini dulu pada saat itu sangat langka di MTS. Kemudian panjenengan ditunjuk sebagai pembina. Seperti apa ceritanya Pak Agung? Iya, kalau kaitan dengan robotik di MTSN 1 Kediri ini memang baru beberapa tahun ini kita masuk di dunia ini. Nah, kebetulan kalau di sini kan kami jadi pengampu mata pelajaran TIK saat itu, yang sekarang jadi informatika. Nah, mau tidak mau ya dengan terpaksa juga, akhirnya kita ya udah, ayo kita main ke robotik gitu aja. Baik, seperti itu ceritanya. Kemudian tadi ada PMR, ini salah satu juaranya ya. Tadi ada Mbak Nisa. Ini dari informasi, ini Mbak Nisa adalah sebagai juara 1 aksi Praja Bidang Donor Darah Sukarela tingkat Provinsi Jawa Timur. Ini bagaimana perjalanannya di PMR Mbak Nisa?
Jadi awal mula saya masuk di PMR ini, kan kakak-kakak bilang kalau PMR-nya di MTSN 1 Kediri itu sangat maju. Nah, dari situ saya pun tertarik untuk ikut di PMRN 1 Kediri. Terus setelah itu saya pun kayak serius di PMR MTSN 1 Kediri karena tuh ekstranya tuh sangat menarik. Mulai dari ada diklat, terus ada kegiatan pengukuhan, ada pelantikan. Jadi saya pun tertarik. Terus saya pertama kali ikut lomba di PMR itu di Blitar. Pada saat itu di ajang lomba Barata Madya sampai sekarang. Baik. Yang di Blitar itu mendapatkan juara, Pak? Ya, alhamdulillah mendapat juara 3 di bidang kepala kemerahan. Baik, sangat menginspirasi juga. Ini sangat banyak prestasi yang sudah diraih oleh Mbak Nisa. Kemudian bersama Mas Husen, ya, ini bagaimana awalnya Mas Husen tertarik di ekstrakurikuler robotik? Pertama saya masuk MTS, saya mikir ada pesta robotik. Akhirnya saya memutuskan ikut karena pada saat itu saya sedang lagi seneng-senengnya main komputer. Saya juga mengikuti beberapa lomba sebelumnya tentang robotik. Salah satunya membuat jemuran otomatis. Pada saat itu saya belum bisa mendapatkan juara karena juga masih baru pertama kali. Dan mulai saat itu saya menjadi serius di bidang robotik. Baik. Seperti itu tentunya sangat menarik, sangat menginspirasi juga. Nanti kita ulas bagaimanakah cerita dari Mbak Nisa, juga ada Mas Husen yang sangat tertarik dengan robotik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di acara Siswa Prestasi Non-Akademik yang dipersembahkan oleh Mimbar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin, Kepala MTSN 1 Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mimbar TV Provinsi Jawa Timur. Kedatangan Mimbar TV di MTSN 1 Kediri memberikan motivasi yang luar biasa. Selain memberikan semangat perkembangan madrasah kepada kami, juga menjadi tempat syiar MTSN 1 Kediri ke seluruh rakyat Jawa Timur maupun Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Mimbar TV, top markotop Mimbar TV selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, masih di bingkai acara Siswa Prestasi Non-Akademik yang dipersembahkan oleh Mimbar TV. Dan saya kembali tertarik kepada Mas Husen. Kalau boleh tahu Mas Husen, sudah dari ekstrakurikuler robotik ini, prestasi yang sangat membanggakan yang sudah diraih seperti apa Mas Husen? Pertama saya itu memenangkan juara excellent di kompetisi JRC ini, Jawa Timur Robotic Competition. Itu mendapatkan juara berapa Mas Husen? Juara 3. Juara 3, baik. Kemudian robotnya mungkin seperti apa Mas Husen? Kami membuat animasi game scratch tentang pariwisata di Kabupaten Kediri. Geng seperti itu. Kemudian bagaimana bisa diceritakan Mas Husen, bagaimana ini Mas Husen awalnya untuk mempersiapkan sehingga bisa menjadi juara 3 robotik competition se-Jawa Timur ya? Bagaimana bisa diceritakan Mas Husen? Pertama kami membuat riset tentang Simpang 5 Gumul dan beberapa lokasi pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri. Lalu kami mempersiapkan aset-aset dari game tersebut. Setelah itu, setelah kami diskusikan alur cerita dan sebagainya,
kami eksekusi membuat proyek tersebut menggunakan game engine Scratch. Jadi kalau boleh tahu itu sistemnya seperti apa sih Mas Hussein? Atau memang menggunakan alat mekanik atau memang seperti program-program komputer? Software. Oh begitu, baik-baik seperti software ya. Jadi ini sangat membanggakan sekali pemirsa Mimbar TV. Jadi di MTSN 1 Kediri sudah bisa membuat software game yang bisa menjadikan juara. Baik, saya beralih ke pembinanya Bapak Agung. Ini tentunya dalam mempersiapkan siswanya hingga mendapatkan juara. Ini tentunya apa sih Pak Agung tantangan terbesar dari dari membina robotik ini? Ya, kalau kaitan tantangan adalah yang jelas kita mempersiapkan anak-anak ini sebenarnya 2 tim, Mas. Ada 2 tim, yang satu tim itu belum berhasil, ya, yang lolos adalah timnya Hussein ini. Ini namanya timnya tim Cipluan. Cipluan. Saya kemarin juga sempat kaget loh, namanya kok Cipluan? Iya Pak, kita kecil-kecil Pak. Gitu. Nah seperti itu ya, udahlah, namanya bisa jadi support mereka juga akhirnya. Nah ini yang paling utama itu adalah tentang riset untuk wisata. Tentunya kan wisata yang diambil adalah Gunung Kelud ya yang pertama kemarin ya. Gunung Kelud, kemudian SLG, kemudian Gereja Pohsarang juga. Itu kita ambil juga sebagai media moderasi beragama kita. Nah, itu. Nah, yang sulit di risetnya. Riset bagaimana cerita-cerita tentang tempat-tempat ini. Itu yang lumayan tambah. Ternyata ada beberapa sumber-sumber yang ternyata memang perlu kita kaji lebih jauh. Lah, akhirnya kita oke lah, sekarang buat aja yang umum dulu seperti itu. Itu yang paling berat. Ada juga kekompakan mereka dalam sejauh mana pekerjaan masing-masing. Ternyata ada beberapa kali tempuh itu namanya sama-sama membuat modul yang sama, itu akhirnya ya terbuang satu waktu. Baik, seperti itu ya. Berikutnya saya akan beralih ini ke Mbak Gita Nisa Aulia Pambudi sebagai juara satu aksi praja dan juga gerakan kepalang merahan yang tadi disampaikan di Blitar. Bisa sampai mencapai keberhasilan seperti itu, mungkin persiapan apa sih Mbak Nisa yang dipersiapkan? Jadi yang pertama-tama saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, terus berlatih dengan giat. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT agar nanti pas waktu lomba kita bisa diperlancar lombanya. Setelah itu kita jangan pernah berputus asa apabila nanti kita gagal, karena kita harus tetap optimis bahwasannya kita bisa menang di ajang lomba selanjutnya. Baik seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti untuk kejuaraan berikutnya ini bisa mencapai yang lebih baik lagi Mbak Nisa ya. Amin. Iya. Ini terkait dengan pembina dari PMR Pak Doni, tentunya banyak sekali suka duka dalam membina anak-anak dan alhamdulillah tadi sudah bisa juara. Mungkin target kedepannya yang lebih besar seperti apa? Ya, sebenarnya kita ini kan PMR kita ini kan sudah puncaknya itu sudah tingkat nasional. 2022 kemarin kita juara 1 nasional yang diikuti oleh lebih dari 30 peserta satu Indonesia. Tapi karena bertepatan dengan Corona, jadi secara virtual. Alhamdulillah kita mencapai sekaligus the best performance sama kreatif. Ya, kreatif sehingga kita menjadi dua kategori sekaligus. Itu juga puncak prestasi. Untuk yang kemarinnya juga pernah 2017 kita runner up pada saat itu di UIN Malang ya. Jadi terus lagi di Blitar juga pernah. Jadi untuk kegiatan lomba kita ini kita hampir satu Jawa Timur itu sudah pernah ikuti, dan alhamdulillah piala-piala yang ada di sini itu merupakan hasil jerih payah dari anak-anak dan kita. Ini untuk kendalanya, sebenarnya kendalanya karena lomba ini satu tim itu sekitar 12. Kalau kita mengambil 2 tim berarti 24. Sedangkan pembinanya itu hanya saya sendiri, Mas. Mengkondisikan 24 anak ini juga lumayan sulit. Tapi ya alhamdulillah karena memang kita sudah mempunyai tim yang solid,
sudah sering mengikuti lomba baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, insya Allah sudah tidak ada kendala. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan ini walaupun pembinanya hanya satu orang, Pak Do, tapi tetap fight untuk mendapatkan juara yang berikutnya seperti itu. Baik, pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, tentunya sangat menarik perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Bingkai Siswa Prestasi Non-Akademik. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, masih di bingkai acara siswa prestasi non-akademik, dan saat ini kita ada di MTSN 1 Kediri dan masih bersama pembina ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Kediri dan juga siswa-siswa yang sangat berprestasi. Saya ke Mas Husen. Untuk robotik ini kan sangat kalau saya membayangkan itu sangat sulit lah kalau saya. Mungkin Mas Husen, bagaimana sih Mas Husen untuk pesannya kepada adik-adik atau kepada teman-teman yang lain untuk ekstrakurikuler robotik, Mas Husen? Jadi pesan saya, lakukan sesuatu dengan senang hati, jangan dibuat beban. Jadi nanti biar enteng, nggak dibikin masalah. Seperti itu Mas Husen ya. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan dari latihan-latihan, kesalahan-kesalahan itu menjadi guru yang terbaik buat kita, Mas Husen ya. Seperti itu. Kemudian kalau Mbak Nisa, ini seperti apa Mbak Nisa pesannya untuk teman-teman yang ada di MTSN 1 Kediri ini? Jadi pesan-pesan saya, tetaplah semangat untuk melakukan hal-hal yang baru dan juga jangan pernah putus asa apabila nanti kita kalah ataupun gagal. Kita harus tetap berusaha dan jangan pernah putus asa. Baik, seperti itu. Dan saya ke pembinanya. Ada Bapak Agung Wibowo Eskom. Bagaimana Pak Agung harapan ke depan untuk kegiatan robotik ini di MTSN 1 Kediri, Pak Agung? Ya. Harapan kami ke depan kegiatan robotik ini akan semakin menjadi mercusuar di daerah Kediri dan sekitarnya ya, terutama kita MTSN 1 Kediri. Sebenarnya tidak begitu sulit sebenarnya untuk robotik itu. Itu ada levelingnya sebenarnya. Jadi kayak robot-robot yang ada di depan ini kan beda kelas semua. Mungkin yang kaitan soccer, kaitan dengan maze solving, dengan line follower beda-beda. Atau dengan kreatif kayak tempat sampah otomatis ini. Ini Pak Agung, saya jadi tertarik. Mungkin bisa didemonstrasikan sebentar. Seperti apa sih robotik yang diciptakan oleh anak-anak kita? Seperti apa? Ayo, coba bisa dipraktekkan. Yang soccer dulu aja nggak apa-apa. Soccer? Oh, ya soccer. Nah, ini coba pemirsa Mimbar TV, ini satu demonstrasi, ini robotik yang telah diciptakan dari adik-adik di MTSN 1 Kediri. Kita bisa saksikan bersama sekilas bagaimanakah robotik yang sudah diciptakan. Yang ini kan soccer ya, bawa bola. Ini untuk seperti sepak bola seperti itu, Pak. Ya. Baik, sudah. Jadi yang versi pakai kabel. Iya, kalau yang ini Pak Agung kelihatannya sangat menarik. Tempat sampah. Tempat sampah otomatis. Jadi cara kerjanya seperti apa ini Pak Agung? Coba. Ini sangat menarik pemirsa Mimbar TV. Kita coba seperti apa sih cara kerjanya robotik yang sudah diciptakan dari Mas Husen dan juga tim.
Seperti itu. Ini sensornya, ada sensornya Pak Tuh? Baik, bisa dicoba Mas Husen yang tempat sampah itu cara kerjanya seperti apa Mas Husen? Jadi pakai sensor ultrasonik. Seperti apa Jadi cara? kalau ditaruh di depan. Coba. Oh sudah ya tidak ada masalah. Berarti nanti kalau tangan ini kita dekatkan, seperti itu. Baik ya. Ada timernya, jadi berapa detik kita buang sampah tutup sendiri. Oh baik terima kasih, sangat menarik sekali ini pemirsa Mimbar TV. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi sahabat Mimbar TV ke depannya. Dan untuk Pak Do, ini harapan kedepannya seperti apa Pak Do? PMR di MTSN 1 Kediri Pak Do? Kalau untuk di MTS 1 Kediri itu kami insya Allah lancar saja, karena Bapak Kepala Madrasah kebetulan itu mensupport 100%. Bahkan tahun kemarin itu 1 tahun kita ikut lomba 3 kali, di ajang provinsi 2 kali, yang Karisidenan Kediri 1 kali. Itu alhamdulillah. Justru harapan kami itu justru dari Kementerian Agama. Sebenarnya dari MTS 1 Jawa Timur itu PMR-nya bagus-bagus. Ya, karena pada saat saya ketemu lomba di Malang itu juga ketemu PMR, terutama dari MTS 1 Blitar, MTS 1 Tulungagung, MTS 1 Lamongan, MTS 17 Jombang. Itu setiap lomba baik tingkat provinsi maupun nasional itu sering kita ketemu. Nah, oleh karena itu harapan kami Kemenak itu sekali-kali tolong diapresiasi, biar nanti PMR kita atau mungkin yang ada di Jawa Timur itu betul-betul tertampung aspirasinya. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan harapan tadi yang sudah disampaikan, harapan juga keinginannya, mudah-mudahan bisa terrealisasi di kemudian hari. Seperti itu ya. Baik pemirsa Mimbar TV, jangan ragu untuk mengembangkan prestasi non-akademik, karena setiap langkah kecil menuju kesuksesan akan membuka pintu besar menuju masa depan yang lebih cerah dan berwarna. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan simak terus acara-acara Mimbar TV sampai berjumpa di episode berikutnya. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Saya Kuswianto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.